Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Alhamdulillah kita telah sampai di stasiun Jakarta Kota. Wisatawan dimohon perhatiannya untuk meluangkan waktunya karena kita telah sampai di stasiun dan Saudara Ahmad Aditya Pratama akan memberikan penjelasan ataupun memberikan informasi mengenai sejarah berdirinya stasiun Jakarta Kota. Silakan Saudara Ahmad Aditya untuk memberikan informasi. Baik, terima kasih Ciko Indiana Putri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Jakarta Kota Station, one of the coolest historical spots in our city. Today, I will share some interesting facts and stories about this station that you might not know. Let's explore together and have some fun. Baik, stasiun Jakarta Kota dengan kode stasiun JAKK merupakan salah satu stasiun tertua di Indonesia. Kelompok satu sudah, Pak. Stasiun ini terletak di kawasan daerah yang lain ya. Pinang Sia, Kota Tua Jakarta, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Siapa, Pak? Stasiun ini berada pada ketinggian kurang lebih 4 meter di atas permukaan laut, yang juga termasuk dalam salah satu daerah operasional 1 Jakarta. Nah, stasiun ini juga sering disebut dengan stasiun BEOS, Batavia Oyster Sportway Matcha Beach. Stasiun ini yang merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Stasiun ini diresmikan pada 8 Oktober 1929 oleh Gubernur Jenderal Griff. Stasiun ini dirancang oleh arsitek yang berasal dari Belanda yang bernama Frans Johannes Laurent Sels. Arsitekturnya dari bangunan ini mengusungkan gaya Art Deco yang sangat amat populer di Eropa pada masa itu, sehingga menjadikannya landmark ikonik di Jakarta. Bangunan utama dari stasiun ini memiliki desain yang memadukan elemen-elemen modernisasi Eropa yang sangat amat populer di masa itu, sehingga menjadi salah satu pusat. Bangunan utama dari stasiun ini memadukan elemen-elemen modernisasi Eropa dengan sentuhan lokal. Fasadnya yang megah dengan jendela yang besar melengkung menjadikannya ciri khas Nanti yang menarik. sudah kita kumpul di Selain itu, atapnya yang besar sini nih, dekat pintu keluar. lengkungan menyerupai kubah kecil, menjadikannya menambah kesan yang elegan pada bangunan ini. Nah, uniknya stasiun ini tuh dibangun karena untuk menggantikan stasiun lamanya yang telah berdiri sejak zaman era kolonial Belanda atau pada tahun 1887. Nah, pada zaman dahulu, stasiun ini juga menjadi pusat pengangkutan rempah-rempah yang sebelumnya akan diekspor ke Eropa melalui pelabuhan Sunda Kelapa. Faktanya, rel kereta api pertama di Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta Batavia dengan kota Bogor Buntenzorg juga melibatkan stasiun ini sebagai titik penghubungnya. Selain itu, stasiun ini juga pernah dijuluki sebagai stasiun terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 1900-an sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mengenal beberapa sejarah singkat dan juga keunikan, lalu juga ada fakta menarik dari stasiun ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih kepada teman-teman. Teman-teman pernah dengar nggak sih kalau dulu stasiun itu pernah hampir dibongkar karena dianggap menjadi pusat penyebab kemacetan di Jakarta? Nah, dulu tuh pada tahun 1983 sempat ada rencana bahwa stasiun ini tuh ingin direlokasikan atau dipindahkan ke tempat yang lebih strategis karena rel yang dilewatinya berada di pusat atau tengah-tengah kota yang dianggap menjadi pusat penyebab kemacetan khususnya daerah Jakarta Pusat. Nah, kemudian rencana ini tuh tidak direalisasikan atau tidak dikabulkan karena
tingginya biaya pembangunan serta prioritas pada proyek-proyek pembangunan lainnya yang memerlukan biaya yang tinggi juga, cukup fantastis. Nah, sehingganya pada tahun 1988 dibangun rel kereta api layang atau jalur layang atau elevated railway bertujuan untuk mencegah kemacetan yang akan terjadi di masa depan. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 1993 stasiun ini ditetapkan sebagai cagar budaya melalui surat keputusan Gubernur nomor 475 tahun 1993. Lalu selain menjadi cagar budaya, stasiun ini juga dulunya menjadi pusat berkumpul atau bola bertemunya para pejuang kemerdekaan. Stasiun Jakarta Kota ini menjadi tempat pusat bertukarnya informasi rahasia oleh para pejuang di masa penjajahan. Kesimpulannya, stasiun Jakarta Kota ini bukan hanya menjadi tempat pusat sebagai transportasi umum, melainkan stasiun ini juga menjadi saksi pada masa perjuangan kemerdekaan. That's it for our journey at Jakarta Kota Station. I hope you all learned something new and had a great time. Thanks for listening, and don't forget to explore more our city history. See you around. Thank you. Oke, teman-teman, thank you for attention atas perhatian yang sudah diberikan kepada saudara Media. Itu dia tadi pemaparan informasi atau seputar penjelasan tentang sejarah berdirinya Stasiun Kota Jakarta. Semoga dari informasi-informasi atau penyampaian informasi yang sudah disampaikan oleh saudara Media